Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi bersama pelajaran saya ya, pelajaran editing. Tapi nanti kita sebelum belajar kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa dicukupkan. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Pelajaran sebelumnya sudah paham ya gimana cara ngedit? Paham ya. Oke, saya akan absen terlebih dahulu ya sebelum kalian belajar dengan saya. Ahmad Juan, oke, Amira, Arbi Jabar, ada dua ya Arbi ya. Bagas Permana, Bayu, Citra, Elin, Farah, Fatia, Fauzi, Ilham, Imelda sakit ya. Udah lama ya? Udah 2 hari. Oh iya. Latifa, Leon, Dava, Marsha, Muhammad Farhan, gak masuk. Muhammad Sidik, Muhammad Abdullah Zailani, Muhammad Dava, Naufal, Raisya sakit, Restu, Ridho, Rifki, Sandi, Sakila, Silmi, Siti Salwa, Suci, Ujang, ada nama Ujang, Via, Witri, Zembario. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang frame per second ya. Jadi nanti kita akan bahas apa itu frame per second dan juga beberapa kasus masalah frame per second itu ketika kalian salah memilih dalam frame per second. Sebelumnya ada yang tahu frame per second apa? Gambar per detik. Apa lagi? Kumpulan gambar yang oke. Rata-rata belum paham ya. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan sebuah video tentang penjelasan frame per second. Silahkan disimak videonya. Bukan review produk. Oke, hari ini gue pengen ngomongin tentang slow motion, tapi lebih deep lagi, lebih dalam lagi mengenai persentasenya, frame per secondnya seperti apa, aturan-aturannya, dan juga optical flow, frame blending, frame sampling, itu apa perbedaannya dan apa gunanya. Banyak yang nanya seperti itu. Apalagi di video battle yang ini nih, yang pertama, di situ ada permasalahan mengenai frame per second 60 fps dipasang di sequence 24 fps. Kenapa nggak boleh gitu loh? Ini semampu gua ya, jadi semoga bisa mudah dimengerti. Tidak semua slow motion bikin video lu bagus. Setiap slow motion pasti ada motivasinya. Nggak semuanya slow motion auto video lu bagus. Nggak seperti itu. Tergantung dengan kebutuhannya. Dalam video YouTube seperti gue sekarang, Talking Head, gue menggunakan 24 fps atau lebih tepatnya 23976 ya, 23,9. Dan ada juga yang pakai 30 fps. Itu rata-rata TV show, TV itu rata-rata 30 fps. Dan 60 fps itu dipergunakan untuk video-video 3D, animasi, kartun seperti itu 48 fps, 60
60 fps rata-rata seperti itu supaya ngasilin gambar yang smooth. Itulah kenapa ketika lu main game semakin besar fps semakin enak kelihatannya, karena kita butuh smoothnya bukan sinematiknya. Ada juga frame per second yang lebih dari itu seperti 120 fps, 240 fps, 960 fps, bahkan ada kamera-kamera yang bisa nyampe 1000, 10.000 fps gitu buat bikin adegan-adegan di TV show, misalkan air sama susu sama kopi bersatu, bam, itu rata-rata pakai kamera yang bisa bikin slow motion yang tinggi gitu. Nah, kamera-kamera seperti itu juga nggak bisa pakai kamera biasa gitu. Ada kamera khusus, kamera sinema untuk kebutuhan slow motion, namanya Phantom kalau nggak salah. Itu kamera harganya 2 miliar pak ya. Jadi untuk bikin adegan slow motion seperti itu kameranya juga nggak sembarangan. Tapi pada umumnya kamera yang kita gunakan, kamera smartphone, kamera mirrorless atau DSLR, standarnya adalah 60 fps. Tapi kita tidak bisa sembarangan shoot 60. Ya udah nanti dibungkusnya kita 24-in, kita 30-in, nggak bisa seperti itu. Di sini gue pengen ngebahas tentang sequence dan juga frame per second. Alright. Pertama adalah settingan kamera. Untuk bikin adegan yang paling natural ya, itu adalah 24 fps. Kenapa? Kenapa 24 fps? Kenapa tidak 30? Karena itu memang sudah menjadi standar di sinema, yaitu 24 fps nih. Perumpamannya adalah penglihatan lu natural itu 24 fps. Kenapa perlu seperti itu? Karena lu bisa lihat nih, motion blur gua. Ada motion blurnya ini. Nah, ini yang bikin gua kelihatan natural gitu. Ketika kita perlu misalkan bikin b-roll yang ciamik, itu pertama gue shoot di 60 fps seperti b-roll ini misalnya, itu gue pakai 60 fps dulu, tapi finalnya menjadi 24 fps gitu. Jadi bukan ditaruh di sequence yang 60 fps. Mungkin buat lo yang masih nggak ngerti tentang sequence dan juga fps-nya, nanti akan gue jelasin. Kalau misalkan orang-orang yang bikin video klip ada tuh seolah-olah slow motion gitu, tapi kok kelihatannya nggak slow motion gitu. Itu gimana caranya? Itu pakai 30 fps yang di convert ke 24 fps. Seperti gue pernah bikin sebuah klip ya, itu pakai 30 fps dulu gitu. Tapi nanti pas final videonya jadi 24 fps. Ada hitung-hitungannya sesuai dengan aturannya fps dan juga sequence-nya. Masih berlanjut dulu, nanti gue bahas di akhir. Seperti yang gue tadi contohin di awal, gue itu pakai 60 fps aja, tapi pakai optical flow. Nah, ini juga bahasan lagi nih nanti nih. Nah, gimana caranya kita tahu frame per second seberapa yang kita perluin dan nentuin sequence-nya? Pertama, lo harus percaya dulu 24 fps frame per second yang paling sinematik. Standarnya seperti itulah. Nah, kalau lo udah merasa enak dengan fps ini nih yang gue pakai nih 24, lo juga di Premiere Pro-nya atau di software editing manapun harus siapin sequence yang 24 fps. Jadi jangan asal drag videonya masukin 60 udah lo edit bikin slow mo segala macam. Jangan seperti itu. Oke, sekarang kita di Premiere Pro nih, misalkan ya kita udah buka footage folder kita, drag ke sini dan kita pilihin bagian sini misalkan ya. Ini footage 60 fps ya. Oke, kita drag ke timeline misalkan. Nah, mangkok lo nih yang ini nih, mangkoknya yang biru nih. Ini tuh 60 otomatis terbuat 60. Video lu 60 juga gitu ya. Dan harusnya kita ke sequence dulu, ganti sequence settingnya, pergi ke sini nih. Ganti ke 2397, ini 24 fps ya. Oke, gitu. Nah, kita baru boleh bikin slow mo nih di sini nih, ya. Dan gua akan bikin slow mo speed duration dan ganti ke 40 ya di sini dan klik OK dan kita coba play. Hasilnya slow mo, Pak, ya. Bagus banget. Nah, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa gua tahu 40? Gua akan jelasin sekarang dulu biar lu ngerti ya. Ini anggaplah sequence ini adalah mangkoknya, sequence-nya yang di bawah nih, dan video lu adalah toppingnya, isi dari mangkok tersebut gitu. Nah, untuk mangkok yang lu buat ini kapasitasnya 24 fps. Jangan diisi oleh topping yang 60 fps. Ngerti gak sih lu sampai sini? Sampai sini ngerti gak? Maka nanti frame-nya akan bertabrakan. Kalau dilihat di setiap movement akan gak enak dilihatnya. Itu harus disesuaikan dulu dengan sequence lu. Jadi setiap kali lu nge-shoot, lu harus concern dulu nih. Ini akan dipakai motivasinya buat apa? Kalau misalkan talking head, bikin podcast segala macem, pakailah 24 fps atau 30. Rata-rata lu bikin slow motion itu baru pakai 60 fps. Nah, video lu nih di atas nih udah 60 nih. Tapi mangkoknya 24. Itu jangan dimasukin ke situ. Harus dibikin dulu match, harus dibikin dulu nyatu ke situ. Gimana caranya? Misalkan hitung-hitungannya adalah, oh ini akan ribet sih. 50% dari 60 fps adalah 30. Oke. Jadi 60 fps adalah 100%. Setengahnya adalah 50%.
Maka dari itu adalah 30 fps dari setengahnya itu. Nah, kalau dimasukin ke mangkok ini tetap tidak cocok karena mangkoknya adalah 24 fps. Jadi jangan asal slow motion, framenya juga tetap bertabrakan. Lu mangkoknya 24 tapi videonya 30. Lu pikirin dulu sama matematikanya. Misalkan ini mangkoknya 24 nih, video lu 60 nih. Supaya jadi 24, gimana caranya? Lu bagi aja 40%, bukan 50%. 40% dari 60 fps adalah 24 fps. Kalau nggak percaya, lu buka kalkulator sekarang, lu hitung 60 dibagi 100 berarti 1% tuh, dikali 40 berarti 40% tuh, sama dengan 24. Itu baru cocok dengan sequence lu. Jadi lu bisa drag videonya ke bawah ke mangkok yang 24 fps, itu pun masih bertabrakan tuh. Lalu klik kanan, speed settings, ganti ke 40%, itu diklik OK, itu bakal match banget. Bam, bakal cocok banget dengan framenya. Maka dari itu, video lu pas lu play akan enak seperti ini. Itu kalau kasusnya 60 fps. Gimana dengan 120 fps? Bang, gue punya 120 fps. Tapi sequence gue nih, mangkok yang gue buat nih 24. 120 berarti berapa persen? Ya 20%. Lebih gampangnya adalah gini, 120 fps lu sama dengan 100%. Berarti 10 persennya berapa? 12 fps dikali 2 sama dengan 20 persennya. Jadi 12 dikali 2, 24. Video lu 120 fps dimasukin ke bawah, klik kanan, speed settings, ganti speednya jadi 20%. Hasilnya jadi 24 fps slow motion seindah ini. 120 fps. Begitu juga buat 240, 960. Lu bisa hitung matematikanya gimana caranya supaya akhirnya tetap jadi 24 fps gitu. Jadi frame per second lu ini dibagi berapa supaya hasilnya sama dengan 24 gitu caranya. Itu akan sangat sulit ketika lu nggak ngerti hitung-hitungannya dan malas buat ngitung. Lu udah punya beberapa footage yang isinya adalah 60 fps. Lu pengen bikin slow motion tuh banyak video itu tuh sebagai 24 fps. Gimana caranya? Kalau lu gak ngerti hitung-hitungannya yang tadi, di Premiere Pro udah ada fitur yang ngegampangin lu. Misalkan lu drag dulu semua videonya ke Premiere Pro dan ini udah keblok nih semuanya, klik kanan atau satu aja lah, misalkan satu aja, klik kanan atau banyak. Lu bisa blok semuanya, lu bisa pilih salah satu dan klik kanan pergi ke Image Interpolation. Di sana ada tulisannya tuh, video lu tuh sebenarnya 60 fps dan lu mau convert kemana? Bisa dirubah ke 24. Lu ketik aja 24, enter, bam. Video lu jadi slow motion 24 fps tanpa harus lu ngitung dulu. Segampang itu menggunakan fitur interpolation di Adobe Premiere Pro. Begitu juga kalau lu punya dua footage ini, 60 fps dan juga 120 fps, lu drag masukin ke Premiere Pro, klik kanan, interpolate jadi 24 fps. Kalau dipikirin mungkin buat yang pemula nih akan rumit gimana caranya. Oke, nggak apa-apa, ulang-ulang aja nih video, lu nanti akan ngerti. Nah, mungkin sekarang lu udah paham gimana caranya nentuin mangkok dan video lu atau footage lu. Mungkin ada beberapa yang belum ngerti maksudnya mangkok itu apa sih, maksudnya sequence itu apa, maksudnya video gua tuh apa, maksudnya footage gua tuh apa. Gua akan coba jabarin lebih gampang lagi. Keduanya ini harus sinkron. Misalkan ini 24, ini juga harus 24. Ini 30, ini juga harus 30. Ini 60, ini juga harus 60. Nah, misalkan lu bikin sequence tadi 24. Ya maka dari itu yang atasnya nih video lu, misalkan video slow mo nih, video 60 fps harus disesuaikan dengan ini. Udah sesimpel itu sebenarnya perumpamaannya. Oke, selesai. Gitu. Sudah ada gambaran? Sudah ada gambaran ya? Apa itu fps? Hah? Iya, maksudnya salah satu kegunaannya apa dari video ini? Pertama buat slow mo ya. Terus tahu nggak kalau misalkan kita bikin sequence tapi fps-nya beda gitu? Kenapa? Bertabrakan ya. Bertabrakan antara frame per second. Karena kan kalau frame per second itu satu gerakan itu rekaman dari sebuah gerakan, rekaman frame dari sebuah gerakan. Jadi kalau 24
itu ada 24 adegan yang direkam oleh kamera. Misalkan saya gerak nih, saya mukul nih. Nah ini kalau 24 frame per second ini ada 24 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai gini tuh ada 24. Nah kalau 60 ya berarti ada 60 gerakan, ada 120 berarti ada 120 gerakan. Jadi semakin FPS banyak itu akan semakin halus ya pergerakannya. Nah bagaimana ketika si FPS itu berbeda antara sekuen nih yang kalian nanti bikin, tahu kan sekuen kan, udah tahu, dengan kamera FPS yang sudah ada. Ini ada contoh kasusnya. Kalian perhatikan video, nanti saya tayangin lagi nih satu video. Ada nggak sih perbedaan ada yang mengganjal dalam video tayangan ini gitu, seperti apa? Di pelajaran ini nanti kita akan saya akan melakukan penilaian nih, penilaian nyata ya, benar ya. Penilaiannya adalah pertama kinerja kelompok, nanti kan setiap kelompok saya akan bagi setiap kelompok hasil dari editingnya, hasil dari PowerPoint-nya, hasil dari presentasinya. Oke, seperti itu ya. Nih saya akan menayangkan sebuah video yang kalian perhatikan, intinya ada nggak sih keganjalan dari video ini ya. Lihat pergerakannya yang berhubungan dengan FPS. Lihat gerak-gerak videonya ya. Oke, ada perbedaan nggak? Coba, ada yang bisa menjelaskan nggak? Nih menguji seorang editor nih. Kalau seorang editornya peka pasti tahu nih apa perbedaannya. Ya bukan perbedaan ya. Kalau perbedaan harus ada satu video yang dibandingkan. Tapi lebih ke apa? Yang mengganjal gitu apa? Apa Ki? Ini. Apa? Gerak videonya kenapa? Goyang-goyang itu dari kameramennya. Tapi ada satu yang mengganjal kalau menurut saya. Ini berhubungan dengan FPS. Ada yang tahu nggak? Pas gerak videonya di 30 fps ditampung ke 24. Kenapa jadi hasilnya gimana? Oh agak slow mo. Ada yang slow tapi yang lainnya gerak yang biasa. Nah, oke. Matanya sakti ya berarti. Jadi kalau kalian perhatikan sedetail mungkin itu ada yang slow mo, ada yang normal gitu kan. Itu terlihat patah-patah gitu, ngerti nggak? Bener nggak sih? Ada yang merasakan sama atau beda? Patah-patah ya. Nah, oke, dari tayangan ini silahkan kalian diskusi ya.
diskusi sesama teman kenapa ini patah-patah. Terus nanti kalian bikin kelompok ya. Satu dari jumlah yang ada di sini berarti 5 kelompok ya. 5 kelompok. Nanti cari tentang materi di internet tentang materi FVS. Oke? Nanti Sadur yang apa namanya yang penting-pentingnya disimpan, nanti akan dibuatkan PowerPoint oleh setiap kelompok masing-masing. Ya, silakan kalian buat kelompok. Sudah? Wih, cepet. Mana kelompok 1 mana? Oke, ini kelompok 1. Ini kalian ke sini pindah. Kelompok ini. Oke. Kelompok 2 mana? Ini kelompok 2. Kelompok 3. Itu kelompok 3. Kelompok 4. Itu. Ini kelompok 5. Oke, ada 5 kelompok. Nah, saya akan kasih 2 komputer. Yang satu buat ngedit nanti ya. Yang satu buat bikin PowerPoint. Oke. Silahkan sekarang cari dulu materi tentang FPS di internet ya. Bebas di mana aja, bebas sumber linknya di mana aja, yang jelas linknya harus tahu kalian. Nah, nanti materinya di copy paste di Word ya. Dan nanti bahan itu akan dibuat PowerPoint. Oke, saya kasih waktu 10 menit buat nyari bahan. Silakan. Nah, ini sejarah FVS. Nah, berbagai jenis FVS. Kalian cari juga kalau misalkan nanti dampaknya apa sih kalau FPS itu berbeda. Cari juga. Silahkan dibuka Word-nya, di copy paste ke Word yang penting-pentingnya ya. Harapan saya sih di setiap kelompok berbeda-beda ya informasinya. Jadi nanti beragam kalian tahunya. Atau teman-teman juga bisa ya nyari tentang bagaimana cara melihat FPS dalam sebuah video yang akan diedit gitu. Misalkan kalian kasih bahan nih, ini FPS-nya berapa sih? Nah, cara melihatnya seperti apa? Silahkan cari. Buat nanti dibuat dalam sebuah editingnya biar sama. Dampak dari beda FPS ketika proses editing gitu. Sudah ya, nanti dilanjutkan sambil nanti ngedit ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Saya kan tadi di komputer masing-masing itu sudah ada bahan videonya yang sudah dikopikan ya. Ya, rencana aksi tuh. Nah, di dalam ini ada soft news lah ya, bahan soft news yang kalian harus edit, tapi jangan sampai selesai. Kalian kalian mengedit ini hanya untuk mengetahui perbedaan dari bagaimana FPS tersebut ketika dalam pengeditannya berbeda dan FPS dalam pengeditan itu sesuai. Ya, di sini ada bahan. Satu ada background music royalty free ya, di royalty. Yang kedua ada footage folder. Yang ketiga ada VO durasi pendek ya. Yang keempat ada naskah. Silahkan kalian buka footage-nya. Di dalam footage ini ada beberapa video ya yang nanti untuk kalian edit. Banyak ya, nih. Ada drone, ada gudang gula, mengecek keasaman dan yang lain sebagainya. Nah, terus yang kedua ada VO, ada background music dan ada juga naskah. Nih, kita buka naskahnya. Nih. Lihat. Di sebelah kanan itu ada audio, di sebelah kiri ada visual. Nih, ini untuk memudahkan kalian cara pengeditannya ya. Nih, audio ini adalah VO ya. Inilah suasana pengolahan pabrik gula semut yang berada di Kampung Pasir Gacleng, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, di sini kan ini VO, tahu kan VO. Nah, VO visualnya apa sih? Nah, visualnya nih kalian bisa milih namanya pengolahan nira kelapa. Kalau VO yang kedua, di kolom kedua nih, gula semut berasal dari bahan gula merah gandu. Nah, kalau VO-nya seperti itu,
kalian pilih VO foldernya, visualnya di folder penggilingan gula, pengayakan dan pengemasan. Pak, yang mana kan di sana banyak. Terserah, bebas kalian mau yang mana sesuai dengan kecocokan kalian. Paham? Nah, sebelum diedit, nih kita buka satu videonya. Kalian analisa dulu nih. Misalkan yang pengayakan. Nih. Ini berapa EPS-nya? Oke? Nah, setelah EPS-nya diketahui, kalian silahkan bikin sekuennya sesuai dengan EPS yang ada di video ini. Paham? Nyalain, San. Ada yang tahu cara melihat EPS dalam sebuah video ini? Gimana? Coba ngacung, satu orang. Gimana? Udah buka di file, terus klik kanan di properties, ada langsung ke details, Kak. Oke. Betul. Jadi ini satu video nih, kalian misalkan nih ngerekam dalam sebuah handphone, di copy ke komputer, mau diedit di Adobe Premiere. Nih EPS-nya berapa sih gitu. Ya caranya gampang, tinggal diklik kanan di file videonya, dilihat gitu. Ada berapa EPS-nya. Paham? Nah, oke, kalau sudah mengetahui nih ya. Sudah analisa ya, sekarang silahkan, kan dalam satu kelompok ini ada yang editor ya, satu orang. Silahkan buka Adobe Premiere-nya. Silahkan kalian kerjakan, harus sesuai dengan EPS yang ada di video sekuennya. Paham? Saya kasih waktu 2 jam untuk 2 jam untuk pengeditan. Nih, di naskah sudah dijelaskan, sorry. Durasi yang harus kalian edit adalah hanya 1 menit saja. Paham? Mau pakai VO silahkan, tapi kan petunjuknya pakai VO ya. Mau pakai background music silahkan. Yang jelas nyambung 1 menit. Kalau di naskahnya lebih dari 1 menit ya pokoknya 1 menit gitu. Jadi ketika misalkan ternyata di naskahnya masih banyak, cuman 1 menitnya hanya sampai sini misalkan nih. Hasil nira kelapa ya udah sampai sini aja. Paham ya? Sok silahkan disusun di Premiere-nya sesuai dengan PS-nya. Saya kasih waktu 2 jam, silahkan dikerjakan. Tapi konteksnya sih ya kalian harus mengetahui perbedaan FPS-nya aja ya. Jadi silakan mau ada mau audionya bagus atau tidak, atau pas atau tidak, silahkan dikerjakan dulu. Karena konteksnya adalah kalian harus mengetahui perbedaan FPS ketika FPS itu sama dan FPS itu beda. Oke, anak-anak, kalau sudah selesai di editingnya, silahkan diekspor ke dalam bentuk MP4. Pilih yang H264, terus format videonya itu resolusi videonya adalah 1080p, oke? Yang medium bitrate aja. Yang ada high kan, di bawahnya ada medium kan? Nah, yang medium aja biar nggak terlalu besar filenya. Silakan diekspor ya. Ya, oke anak-anak, sudah diekspor? Ekspor 1080 ya ke MP4 1080. Terus ini kalian buat PowerPoint juga. Nah, di dalam PowerPointnya itu ada materi tentang frame per second 1. Yang kedua, hasil analisa nih. Kenapa video tersebut patah-patah dan hasil video yang kalian tadi bikin tidak patah-patah, kenapa hasil analisanya. Terus yang ketiga, ada
caranya gitu, tadi kan cara mencari apa info video kan, info video itu seperti apa, dan membuat sekuen itu seperti apa gitu, cara menentukan sekuen itu ya, seperti itu. Silahkan dibuat PowerPoint-nya dan hasil videonya. Oke, silakan dikopikan ke apa? Ke flash disk. Mau selesai atau tidak selesai, di save as, diekspor. Silakan satu orang, satu kelompok mempresentasikan di depan hasilnya. Dibuka di laptop saya aja. Sok di save aja, save as aja. Misalkan, Pak, ini kesimpulannya belum, nggak apa-apa. Nanti kesimpulannya dibacakan di depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Yowernanda. Suruh lanjut. Sini kalian. Sini kami akan kelompok 3 mas saya. Nggak apa-apa. Jadi kami akan Terlihat nggak perbedaannya? Sama yang awal saya perlihatkan videonya. Oke, coba satu orang tanggapin hasil ini. Apa aja? Ya, siapa namanya nih? Amira. Nah, Yang pas video awal, makanya coba berdiri biar dapat ke kamera. Nah, gitu. Ya, Amira gimana? pas video awal yang sebelumnya itu kan di semua videonya teh kayak kelihatan banget tuh, ada yang beda, ada yang patah, ada yang istilahnya slow motion, terus pas udah dieditnya jadi semua videonya teh Mulus. jadi semuanya tuh sama gitu, jadi kalau yang slow motion semuanya yang belakang slow motion dan belakang slow motion. Kalau misalkan yang videonya biasa mah kayak biasa aja gitu, nggak ada gerakan patah-patah. Oh. Ada yang lain? Terima kasih Amira. Ya. Ada yang lain? Atau ini, Pak, ini materi FPS-nya ada yang kurang nih, saya dapat ini, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada apa? Coba Bi. Tadi pas ngukur Bi. Ngukur apa? Nah, Bi coba. Nah, di sini kan pakai warp stabilizer ya. Ambil. Hah? Ya, terus? Jadi FPS-nya kelihatan lebih slow Pak. Kalau pakai efek yang warp stabilizer itu. Harusnya gimana? Ya, Ideal nggak maksudnya gitu? sebenarnya sih yang aja sih, padahal jadi lebih gak goyang aja, cuman gak sesuai sama video yang lain. Oh, seperti itu. Ada lagi? Cukup? Gimana? Tanggapi tutup. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Oke, selanjutnya kelompok satu. Supaya mendapat yang lebih langsung dimasukkan dan siap Ini menit. Minitnya aja dong. Oke, tepuk tangan. FPS. MBS dikemukakan oleh Edward sebagai orang yang pertama kali berusaha menyusun berbagai bingkai gambar seseorang yang Apa di luar negeri itu kan suka ada pertunjukan opera itu nggak? Opera itu kayak teater. Opera. Kan kalau opera itu biasanya pertunjukannya kayak lebay, ngerti nggak? Ini gitu. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi Jadi gitu ya, kan tadi hampir semua ya. Frame per second itu
perekaman dalam bingkai ya. Jadi setiap pergerakan kamera itu merekam 24 gerakan dalam satu gerakan. Ya, 24 frame dalam satu gerakan. Jadi tadi yang Edward siapa? Edward My Bridge ya. Itu kan gambarnya kuda semua ya. Jadi animasi pertama itu yaitu gambar kuda orang lagi naik kuda. Tahu nggak sih? Kalau dulu tuh ada apa ya, kayak mainan anak-anak lah gitu. Kalau diputar itu maju sendiri. Nah, awalnya itu bukan dari yang alat tersebut, tapi dari, kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah, itu dari gambar. Kalau kalian di buku tuh selembar bikin ini, lembar kedua bikin ini, lembar ketiga, ini terus bukunya di ini. Nah itu FPS namanya. Semakin banyak lembaran buku, itu akan semakin halus pergerakannya. Kalau ada 24 buku ya berarti kalau misalkan kudanya loncat, berarti kalian hanya 24 bagian gambar yang kalian gambar. Tapi kalau kalian bikin 100 bagian gambar, itu akan semakin halus gitu. Nah itu yang namanya FPS ya. Nah jadi pengaplikasiannya dalam editing, pertama ya udah jelas itu FPS-nya harus sama. Karena tadi kalau dari ininya besar, terus kalian bikin sequence-nya kecil, itu gak sinkron gitu. Nah kenapa FPS ini penting? Karena dari kelas 11, kelas 12 juga ada beberapa siswa yang masih tidak memperhatikan FPS itu berapa gitu. Hanya masukkan si videonya ke sequence, terus keep exciting setting, kan ada dua tuh pilihan tuh. Ada change sequence setting, itu bisa sebetulnya, cuma tidak ideal, harusnya disesuaikan. Ya, seperti itu. Nah, terus ada nih, saya perlihatkan tadi ya, kalau yang belum tahu, cara melihat FPS itu adalah di gambar videonya nih. Di videonya ini kan footage ya, bola. Nih diklik kanan, pilih properties. Ini ada detail. Nah di sini dijelaskan semua. Nih berapa durasinya? 13 detik. Frame width-nya berapa? 1920 kali 1080 width sama height-nya. Terus ada data rasio ya, 3632 kilobyte per second, kbps itu kilobyte per second. Terus ada total bitrate, biasanya total bitrate itu buat suara 3802 kbps, kilobyte per second. Nah di bawahnya ada frame rate atau frame per second. Frame rate itu 29,97 per second. Jadi sebenarnya tidak bulat bilangannya, tidak 30, tapi nah itu detail video. Terus itu detail audionya ada ya, bitrate berapa, channelnya berapa, 2 stereo. Kalau mono itu pasti keluarnya mono, karena dia kiri kanan yaitu stereo. Audio sample rate-nya berapa? 48.000 kilo KHZ itu kilohertz ya. Itu satuan suara. Terus jadi kalian dilihat dulu, jadi sebelum nanti bikin sequence dilihat dulu berapa nih. Oh 30 fps, berarti sequence-nya dibikin 30. Kalau 60 juga dibikin 60. Nah terus nih ada berapa ulasan dan nah ini ya, ini kan gambar kuda ya, tadi sudah dijelaskan. Terus ada namanya interlace scan sama progressive scan, tahu nggak? Jadi kalau kalian di Premiere nih kan bikin sequence nih, nih ada HDP 1080i, ada HDP 1080i, atau juga di bawahnya ada P. Nah, I sama P itu apa? Nah, kalian harus tahu nih. I itu adalah interlace scan. Kalau P itu progressive scan. Bedanya apa? Tahu nggak? Kalian kalau bawa handphone atau bawa kamera, coba buka kameranya, perlihatkan ke TV tabung, dong, ke TV tabung. Oh iya. Itu pasti ada garis-garis gitu. Iya. Nah, itu namanya interlace. Ngerti nggak? Jadi kerapatan gambarnya itu tidak rapat seperti progresif. Kalau yang LED sekarang itu progresif namanya. Tapi progresifnya ada yang padat, ada yang kurang padat. Jadi kalau misalkan si kamera ditujukan ke layar, gitu kan, ke layar monitor atau tabung, kalau misalkan masih seperti ini,
meskipun progresif berarti progresifnya masih tidak rapat. Tapi kalau udah kayak gini nih, ini kan kalau TV tabung gini ya, gitu kan, internet. Nah itu namanya internet. Jadi kalian harus tahu ya, internet buat apa ya? Biasanya buat standar TV zaman dulu lah. Gitu. Kalau progresif ya sekarang teknologi HD lah istilahnya. Seperti itu. Paham ya? Paham. Oke, sudah. Saya evaluasi pembelajaran hari ini yaitu apa ya? Materinya sudah sesuai dengan yang saya arahkan, tapi banyak beberapa yang kurang, maksudnya kurang fokus terhadap pembelajaran itu. Jadi kalian tadi nyarinya hanya sekedar FPS saja, cuman manfaat untuk editingnya nggak ada nih. Ya. Ini kan kita editing, jadi harusnya disambungin. Oke, terus yang kedua lebih ini ya. Kalau presentasi itu jangan baca. Namanya PowerPoint dong kan? Namanya juga PowerPoint. Nah, berarti hanya poin-poinnya saja yang diperlihatkan. Jadi harusnya kalian harus bisa menguasai misalkan 24 fps. Ya 24 fps itu apa gitu. Ngomong aja gitu. Jadi nanti posisinya jangan gini. Jadi yang gini aja. Ini poin. Itu presentasi itu akan dipakai sampai kalian kerja ya. Itu apalagi kuliah pasti banyak gitu. Oke, seperti itu ya. Paham? Terus refleksi pembelajaran hari ini, tahu refleksi nggak? Refleksi itu lebih ke apa ya? Cerminan ya. Iya, refleks cerminan. Jadi di pembelajaran ini harus ada refleksinya. Jadi refleksi itu lebih ke cerminan, di mana kalian itu masih ini ya, masih belum bisa bekerja secara kelompok secara utuh gitu. Tapi secara keseluruhan kinerjanya udah bagus karena diwakili oleh beberapa siswa ya. Nah, untuk pekerjaannya udah bagus lah ya, tapi harus lebih dirapihkan lagi. Kayak tadi kan salah copy gitu. Video gelas sebut malah yang lain padahal dia udah beres gitu. Belum kayaknya Pak. Hah? Kayaknya belum. Atau belum, jadi pura-pura apa aja gitu. Itu masalah. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya. Ada cukup ya? Oke, kalau cukup silahkan dipimpin doa oleh ketua kelas. Silahkan, Kayak. Siapa? Ini. Lihat di sini. Sini. Nah, ya, nggak mirip kan? Sama, alhamdulillah. Oke, gini Pak. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa dicukupkan. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.